Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan, hayya nashkuru ilallah alladzi qad a'ta'na ni'matan katsiratan, yakni ni'matan iman, Islam, shihah, wa ghairu dzalik, hatta nastati an ajtami fi hadzal makan Allah insyaallah. Saya Ikrimah Fadzilatul Fadilah ingin menyampaikan materi tentang 3 metode dakwah yang terdapat di Quran Surat An-Nahl 125. Sebelumnya, Allah berfirman di Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ali Imran ayat 104. Di mana artinya adalah Allah memerintahkan untuk sebagian dari umatnya atau golongannya untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh Allah menyuruh umatnya untuk mengajak kebaikan, menyuruh beramal ma'ruf atau menyuruh untuk kebaikan, dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Nah, jadi di dalam Quran Surat Ali Imran ini ada cikal bakal bahwasannya setiap umat Islam, baik muslim atau muslimah, itu dianjurkan mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan ceramah pidato saja, teman-teman. Dengan kita mengajak teman-teman kebaikan, kita mencontohkan sikap baik kepada teman-teman kita, ke adik kita, itu juga termasuk dari berdakwah. Ketika Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berdakwah, memberi kewajiban, bahwasanya Allah juga menurunkan bagaimana metode caranya untuk berdakwah agar pendakwah, baik yang berdakwah maupun mad'u yang mendengar dakwah ini tidak bosan dan tidak monoton. Allah berfirman, kemudian metode berdakwah ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl 125. Surat An-Nahl yang pertama yaitu bil hikmah. Hikmah maksudnya apa, teman-teman? Dalam tafsir Hidayatul Insan, hikmah di sini maksudnya adalah tepat sasaran. Jadi ketika kita berdakwah, materinya, caranya juga harus memperhatikan bagaimana kondisi mad'u sesuai dengan pemahamannya, juga dengan tutur kata yang halus, lembut, dan mudah dipahami. Tapi menurut tafsir lain, bahwasanya hikmah yang dimaksud yaitu dengan Al-Quran. Ya memang dalam berdakwah tentunya kita harus menggunakan dalil yang jelas, sumber yang jelas, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman, ada metode mau'izatil hasanah. Apa sih mau'izatil hasanah ini? Yaitu dengan cerita, dengan pelajaran baik, dengan kisah. Biasanya orang-orang ini lebih efektif ketika mereka itu didakwahi dengan cerita-cerita. Contohnya untuk Ustaz Hanan Ataki, beliau itu kan kalau ceramah itu kayak tentang kisahnya cintanya Khadijah dengan Rasulullah, terus kisah dahsyatnya cinta Ali dan Fatimah, itu biasanya pendengarnya minat audiens dan mad'unya itu lebih besar. Jadi ini opsi yang sangat dianjurkan gitu, teman-teman, karena memang manusia itu sukanya mendengar kisah dan mendapat hikmah. Kemudian yang ketiga itu yaitu dengan wajadilhum
billatihi ahsan. Maksudnya adalah berdebat, yaitu dengan berdebat yang baik. Maksudnya apa? Bisa juga disebut dengan diskusi, karena berdebat itu biasanya konotasinya buruk ya. Jadi double saja dengan berdiskusi. Jadi dengan berdiskusi itu juga termasuk dari metode dakwah. Berdiskusi dengan teman, bertukar cerita, sharing ilmu, itu juga disebut dengan salah satu metode berdakwah yang terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 125. Jadi teman-teman kita sebagai anak muda, jangan malas untuk berdakwah. Bahwasanya dakwah adalah kewajiban kita, sekecil apapun itu. Bahkan hanya mengajak teman sholat, mengingatkan teman untuk tidak berkata kasar, itu juga termasuk dakwah, teman-teman. Jadi bahwasanya Allah ini telah mempermudah kita dengan memberi metode, memberi cara, tinggal bagaimana kita eksekusinya. Jadi kalau teman-teman berdakwah mengambil langkah, mau dengan berhikmah, mau izah hasanah, atau berdiskusi. Jadi kesimpulannya adalah Allah telah memberi kewajiban kepada kita untuk berdakwah. Namun Allah juga tetap menurunkan bagaimana caranya. Jadi kita sebagai umatnya tidak perlu bingung. Misalnya ada 3 cara. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Berhikmah, mau izah hasanah, atau dengan mujadilah atau berdiskusi atau debat. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kesempurnaan hanya dari Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.